Mengapa keheningan lebih tajam dari kata-kata? Mengapa diam yang tak menjelaskan justru bisa mengguncang seseorang yang pergi? Dan apakah menahan diri itu bentuk kekuatan atau justru pelarian dari luka? Ada dua pandangan yang akan selalu bertarung dalam batin kita setelah ditinggalkan. Satu ingin memperjuangkan, yang lain memilih untuk melepaskan. Satu mengatakan, buktikan bahwa kamu layak untuk dicintai. Yang lain berbisik, lihat betapa bernilainya kamu, bahkan saat kamu tidak mengatakan apa-apa. Bayangkan ini, seseorang pergi dari hidupmu, tanpa peringatan, atau mungkin terlalu banyak isyarat yang tidak kamu tangkap. Mungkin ia memberi alasan yang terdengar logis, atau mungkin hanya menghilang dalam keramaian waktu. Yang pasti, dia pernah menjadi rumah, dan kini jadi orang asing yang membawa semua kenanganmu. Dan kamu duduk sendirian, memutar ulang setiap momen, mencoba meraba bagian mana dari cerita yang membuat segalanya runtuh. Keinginan untuk mengejar akan terasa seperti nafas, datang terus tanpa diundang. Kamu ingin menghubungi, menjelaskan, menawarkan satu alasan lagi untuk bertahan. Tapi di balik hasrat itu, ada intuisi yang lebih dalam. Sebuah dorongan sunyi yang berkata, kalau kau harus memohon untuk dicintai, mungkin itu bukan cinta, melainkan penundaan dari luka yang tak ingin kau terima. Di titik inilah kebanyakan orang kehilangan pijakan. Mereka bereaksi karena takut. Mereka panik karena kehilangan. Mereka mencoba mengisi ruang kosong dengan kata-kata, padahal yang dibutuhkan hanya diam. Tapi yang benar-benar kuat tidak larut dalam kekacauan itu. Mereka tidak menjadikan rasa sakit sebagai panggung. Mereka tidak menjadikan keheningan sebagai senjata, melainkan sebagai ruang untuk tumbuh. Mereka tahu, dalam kesunyian, seseorang akan mulai mempertanyakan keputusannya. Dan begitulah pergeseran itu dimulai. Saat dia menyadari bukan kamu yang hilang darinya, melainkan dia yang menjauh dari seseorang yang utuh. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai menghargai dirimu lebih dari validasi yang tak pernah datang. Keheninganmu menjadi gema yang lebih keras dari ribuan pesan. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu tahu seseorang tidak akan pernah menghargai hadiah ketika ia merasa itu akan selalu ada di rak yang sama. Kebangkitan tidak selalu datang dalam bentuk puncak dan sorak-sorai. Kadang itu datang dalam bentuk pria yang duduk sendirian, tidak untuk meratapi yang pergi, tapi untuk menyadari bahwa dirinya bukan yang ditinggalkan, melainkan yang menemukan arah baru. Dan jika kamu sudah sampai pada titik ini, mungkin kamu sudah tidak lagi mencari jawaban dari mereka yang pergi. Kamu hanya sedang kembali ke pusat dirimu. Di sanalah kekuatan sejati berada. Kalau ini menggema di hatimu, beri tanda suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar. Aku tak kehilangan apa-apa. Aku hanya melepaskan ilusi. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, diam adalah kekuatan. Apakah diam adalah kekuatan atau bentuk menyerah yang dibungkus kebijaksanaan? Sebagian orang akan mengatakan kamu pengecut karena tidak memperjuangkannya. Yang lain akan menyebutmu kuat karena mampu melepaskan. Tapi siapa yang benar? Dan apakah kebenaran memang harus memilih sisi? Di saat seseorang yang kamu cintai perlahan menjauh, dorongan pertama yang muncul hampir tak bisa dilawan. Ingin memperbaiki, ingin bicara, ingin menjelaskan apa yang kamu rasakan, seolah kata-kata bisa menjadi jembatan untuk menariknya kembali. Kamu mulai menyusun kalimat-kalimat yang tidak pernah terkirim. Kamu membaca ulang percakapan lama, mencari celah, bertanya-tanya apakah satu pesan bisa membalikkan segalanya. Dalam benakmu ada bisikan, katakan sesuatu mungkin dia akan kembali. Tapi saat kamu melakukannya, satu hal diam-diam terjadi. Kamu menegaskan kekuasaannya atasmu. Kamu secara tidak sadar mengiyakan bahwa dia yang pegang kendali, bahwa perasaanmu bergantung pada jawabannya. Dan inilah tempat di mana banyak pria kehilangan jati dirinya. Mereka percaya jika bisa mengatakan hal yang tepat, menyentuh emosi yang dalam, maka dia akan menoleh lagi. Padahal rasa tertarik tidak tumbuh dari desakan. Ia tumbuh dari ruang. Diam bukanlah pelarian, ia bukan bentuk kekalahan, ia adalah keputusan, bukan untuk membuatnya kembali, tapi untuk mengembalikan dirimu ke pusat yang selama ini kamu tinggalkan, demi mempertahankan sesuatu yang mulai memudar. Keheningan dalam bentuk yang paling jujur bukanlah kehampaan. Ia adalah deklarasi bahwa kamu tidak lagi tersedia untuk kebingungan. Bahwa kamu tidak sudi memberi energi pada keraguan orang lain terhadap keberhargaanmu. Ia adalah kehadiran dalam ketidakhadiran.
Ia adalah batas tak terlihat yang berkata, "Jika kamu tidak yakin denganku, biar aku buat semuanya jadi mudah. Aku tidak akan menghalangi jalanmu." Dan disinilah sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Bukan kamu yang mulai mempertanyakan semuanya, melainkan dia. Keheninganmu menjadi teka-teki. Ketidakpedulianmu menjadi gema di ruang pikirannya. Tiba-tiba dia bukan lagi pusat dari ceritamu. Dia menjadi orang luar yang menyadari bahwa ketidakhadiranmu lebih terasa dibanding kehadiranmu yang dulu selalu siap. Bukan karena kamu bermain-main, tapi karena kamu akhirnya berhenti mencoba membuktikan nilaimu. Kamu tak lagi bicara untuk dimengerti. Kamu diam karena sadar. Mereka yang sungguh mengenalmu tak perlu dijelaskan apapun. Dan ketika kamu bisa duduk tenang dalam keheningan itu, tanpa panik, tanpa ingin menyerah, itulah tanda bahwa kamu bukan lagi pemain dalam permainan orang lain. Kamu telah membangun duniamu sendiri. Kalau ini berbicara dalam hatimu, beri tanda suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar. Keheninganku bukanlah akhir. Itu awal dari kembali mengenali diriku sendiri. Nomor 2, perhatian adalah mata uang. Apakah cinta adalah soal memberi sepenuh hati atau justru belajar menyimpan sebagian untuk diri sendiri? Disinilah letak paradoksnya. Sebagian orang memuja gagasan tentang cinta yang tanpa syarat, tanpa batas, tanpa syarat balasan. Tapi apa jadinya jika memberi tanpa batas justru menjadi mata uang yang dibakar sia-sia di altar orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya? Perhatianmu adalah kekuatan, dan lebih dari itu, ia adalah investasi. Setiap detik yang kamu habiskan untuk mengecek notifikasinya, setiap lamunan yang melayang padanya, setiap percakapan imajiner yang tak pernah terjadi, semuanya adalah bentuk investasi emosional yang tak terlihat, namun nyata. Tapi apa yang terjadi saat kamu terus-menerus berinvestasi pada seseorang yang sudah meninggalkan proyek ini? Di dunia batin yang tenang, para filsuf bijak dari masa lalu telah lama mengingatkan, apa yang kamu beri perhatian, itulah yang kamu beri kehidupan. Maka ketika kamu terus-menerus menuangkan energimu kepada seseorang yang telah berjalan menjauh, yang sesungguhnya kamu lakukan bukan mempertahankan cinta, tapi memperpanjang luka. Kamu tidak sedang mengupayakan keutuhan, kamu sedang memberi makan versi dirimu yang merasa tak cukup tanpa validasi dari luar. Tapi saat kamu sadar bahwa perhatianmu adalah emas dan kamu memutuskan untuk menariknya kembali, segalanya mulai berubah. Bukan hanya dalam hubungan itu, tapi dalam diri kamu sendiri. Kamu berhenti menjadi pecandu ilusi. Kamu berhenti merawat bayang-bayang yang tak lagi hidup. Dan seperti siang yang tiba-tiba kehilangan mataharinya, kepergian energimu terasa. Karena selama ini, bukan hanya kehadiranmu yang berarti, tapi juga betapa mudahnya kamu hadir. Dan ketika kamu tak lagi ada, ketika notifikasi darimu tak kunjung muncul, ketika kamu tidak lagi diam-diam mengamati, itulah momen ketika seseorang mulai menyadari kehilangan. Bukan karena kamu memaksa mereka untuk merasakannya, tapi karena ketidakhadiranmu menciptakan kehampaan yang tak bisa diabaikan. Ya, ini bukan tentang balas dendam, bukan permainan. Ini kesadaran bahwa kamu punya kekuatan untuk memutus aliran energi dari ego orang lain dan mengalirkannya kembali ke dalam dirimu. Saat kamu berhenti memberinya perhatian, kamu bukan hanya berhenti memberi makan egonya, kamu sedang memberi makan jiwamu yang selama ini kelaparan akan penghargaan dari dalam. Dan jika hari ini kamu memilih untuk melindungi energimu seperti harta yang tak ternilai, bukan karena kamu keras, tapi karena kamu sadar, itulah bentuk cinta tertinggi, mencintai diri sendiri tanpa perlu penonton. Kalau kamu merasa waktunya sudah tiba untuk berhenti memberi emas pada tangan yang tak menjaganya, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Perhatianku bukan gratis, ini milik jiwaku dan aku akan menjaganya. Nomor 3, kontrol emosi memicu obsesi. Apakah pria sejati menangis di depan wanita yang pergi, atau diam-diam membangun versi dirinya yang bahkan lebih tak tergoyahkan? Inilah medan pertempuran yang tak terlihat, tempat di mana pria diuji bukan oleh suara ledakan, tetapi oleh kesunyian yang mendalam setelah ditinggalkan. Di titik ini, sebagian tenggelam, sebagian lagi bangkit dalam diam. Ketika seseorang meninggalkanmu, mereka biasanya sudah bersiap untuk menjadi pusat dari drama emosionalmu. Mereka bersiap menghadapi reaksi, air mata, pesan panjang, panggilan tengah malam. Mereka berharap untuk melihatmu hancur, karena kehancuranmu adalah pengakuan tak langsung bahwa mereka masih penting. Tapi bagaimana jika kamu tidak memberi mereka itu?
Bagaimana jika kamu memilih ketenangan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu sadar siapa yang seharusnya memegang kendali? Ketika emosi menggebu di dalam dada dan kamu tetap tenang di permukaan, itulah momen kekuatanmu mengalir. Bukan karena kamu mematikan rasa, tapi karena kamu telah menguasai satu hal yang bahkan dunia pun tak bisa sentuh, reaksimu sendiri. Inilah inti dari kebijaksanaan yang telah diam-diam diwariskan sejak zaman para filsuf. Orang bebas adalah dia yang tidak menjadi budak emosinya. Dan dari ketenangan itulah obsesi mulai tumbuh. Bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari apa yang kamu tahan untuk tidak katakan. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa kamu tidak bereaksi? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak menunjukkan bahwa kamu terluka? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan berubah menjadi keraguan, lalu menjadi rasa ingin tahu, dan akhirnya menjadi obsesi. Karena misteri memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat daripada drama. Ketika dia tidak bisa membaca kamu, ketika dia tidak bisa lagi memprediksi kamu, kamu bukan lagi cerita lama yang telah ia kuasai. Kamu menjadi teka-teki baru yang belum ia pecahkan. Dan teka-teki itu, jika kamu terus menjaganya dengan tenang dan elegan, menjadi alasan dia kembali memikirkanmu, meskipun dia tidak mengakuinya. Ini bukan tentang permainan, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang mengambil kembali kehormatan emosionalmu dan menjadikannya tameng, bukan luka. Karena seorang pria yang mampu menahan badai di dalam dirinya tanpa memporak-porandakan dunia di sekitarnya adalah pria yang tak bisa dikendalikan, tak bisa ditebak, dan akhirnya tak bisa dilupakan. Jika kamu telah sampai di titik di mana emosimu bukan lagi kelemahan, tapi kekuatan yang terarah, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tidak menunjukkan luka, aku menunjukkan kedalaman. Nomor 4, hukum kelangkaan. Bukankah cinta seharusnya tanpa syarat? Tapi mengapa justru mereka yang selalu ada, yang selalu siap, yang akhirnya paling sering diabaikan? Inilah ironi yang tak banyak dibicarakan, bahwa kehadiran yang konstan seringkali dibayar dengan ketidakhadiran yang kejam dari orang yang dulu kita beri semuanya. Banyak yang akan bilang, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus selalu ada untuknya. Tapi bagaimana jika justru kehadiran yang terlalu muda itu membuatmu terlihat tidak berharga? Dalam diam, semesta mengajarkan pelajaran ini. Sesuatu hanya menjadi istimewa ketika ia tidak selalu tersedia. Seperti matahari yang hanya muncul di pagi hari atau bintang yang hanya tampak saat malam datang. Apa yang langka selalu menggetarkan, selalu membuat kita menunggu, merindukan, dan menghargai. Dan kamu yang pernah selalu ada telah memberi terlalu banyak tanpa disadari bahwa nilai paling tinggi dari sesuatu seringkali justru tumbuh dalam ketidakhadiran. Ketika kamu berhenti muncul di notifikasinya, ketika kamu tidak lagi menyukai ceritanya, tidak lagi mengirimkan candaan tengah malam, tidak lagi menjadi bayangan yang ia tahu akan selalu ada di ujung percakapannya, maka keheninganmu mulai bergema. Bukan sebagai sikap pasif, tapi sebagai pernyataan halus namun tegas bahwa kamu bukan miliknya untuk dianggap remeh. Kamu bukan pria yang akan terus hadir ketika dihargai seadanya. Kamu bukan sekadar kenyamanan yang tersedia tanpa batas waktu. Dan ketika kamu menarik energi itu, energi yang dulu ia pikir akan selalu bisa ia akses, di sanalah realitas mulai menghantam. Dia mulai merasa kosong, bukan karena kamu membalas dendam, tetapi karena kamu menata ulang batasan. Karena akhirnya kamu menyadari bahwa dirimu sendiri adalah hadiah yang telah terlalu lama ia nikmati tanpa benar-benar melihat nilainya. Seorang bijak pernah berkata, jika kamu ingin dihargai, jadilah seseorang yang keberadaannya tidak bisa didapatkan begitu saja. Dan itulah hukum halus yang bekerja di balik semua relasi manusia. Keberlimpahan menumpulkan rasa kagum, tapi kelangkaan menajamkan keinginan. Dan jangan salah, ketika kamu menghilang, dia tidak merindukan sekadar keberadaan fisikmu. Dia merindukan dampakmu. Dia mulai mengingat bagaimana kata-katamu membentuk harinya, bagaimana kehadiranmu meredakan kekacauan batinnya. Dia akan meraba-raba dalam pikirannya, bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak mengejarku? Apakah dia telah melupakan segalanya? Apakah aku bukan lagi sesuatu yang layak untuk dikejar? Ketika kamu tak lagi berjuang untuk tetap di dalam hidup seseorang yang tidak menghargaimu, kamu sedang memulihkan nilai dirimu sendiri. Kamu berhenti memberi bukan karena dendam, tetapi karena cinta sejati pada diri sendiri.
Dan itulah momen ketika kamu berhenti menjadi pria yang memohon ruang dan mulai menjadi pria yang ruangnya dirindukan. Jadi jika kamu pernah merasa terlalu tersedia, terlalu bisa ditebak, terlalu sering mengalah demi kehadiran dalam hidup seseorang yang tak melihat nilaimu, ingat ini. Aku bukan udara yang kamu hirup tanpa sadar. Aku adalah musim yang datang dan mengubah segalanya saat ia tiba. Jika kamu sudah sampai di titik di mana kamu berhenti membayar eksistensimu dengan ketersediaan yang tak dihargai, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku bukan pengisi waktu luang. Aku adalah ruang yang kau sadari berarti saat aku tiada. Nomor 5. Misteri hak istimewa mengganggu kenyamanannya. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, tapi diam-diam membentuk seluruh dinamika dalam hubungan. Misteri. Sebagian orang menganggapnya permainan, sebagian lagi mencapnya manipulatif. Tapi mari kita lihat lebih dalam sebelum menilai. Misteri bukan tentang mempermainkan seseorang, bukan pula tentang menjadi teka-teki demi merasa unggul. Misteri sejati adalah tentang batas, tentang menjaga ruang batinmu tetap suci, tentang menolak jadi buku terbuka bagi seseorang yang tidak menghargai setiap halamannya. Dan ya, ini bisa terasa dingin bagi mereka yang terbiasa dengan kenyamanan, dengan prediktabilitas. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kamu mencabut hak istimewa yang dulu mereka anggap pasti. Karena kenyamanan adalah kematian dari rasa penasaran. Ketika seseorang tahu persis bagaimana kamu akan bertindak, kapan kamu akan menghubungi, apa yang akan kamu katakan, maka tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi percikan, semua menjadi mekanis. Dan dalam dunia yang selalu mencari sesuatu yang segar, yang bisa membuat jantung berdetak lebih cepat, prediktabilitas adalah racun yang perlahan mematikan gairah. Sebaliknya, ketika kamu diam dan tidak memberi petunjuk, ketika kamu berhenti menjelaskan mengapa kamu diam, ketika kamu tidak lagi mengungkapkan rasa sakitmu, amarahmu, atau bahkan ketenanganmu, kamu menjadi sesuatu yang tak bisa dijangkau. Dan dalam ketidakterjangkauan itu, lahirlah tarik-menarik yang lebih dalam. Ini bukan tentang membuat dia merasa kehilangan. Ini tentang memberinya ruang untuk merasakan bahwa kamu bukan miliknya, untuk dimengerti begitu saja. Ketika kamu berhenti hadir di radar emosinya, kamu tak hanya menciptakan kekosongan, kamu menciptakan gema. Dan gema itu menyebar, merayap ke dalam pikirannya, memaksanya bertanya, apakah kamu sudah sembuh? Apakah kamu telah menemukan kebahagiaan baru? Apakah kamu masih memikirkan dia atau sudah menghapus setiap jejaknya? Orang yang terbiasa mengendalikan narasi akan terguncang ketika ceritamu tak lagi bisa mereka baca. Karena pikiran manusia membenci ketidakpastian. Ia ingin jawaban, kejelasan penutup. Tapi kamu tidak memberikannya. Kamu menjadi lingkaran yang tak tertutup, cerita yang berhenti di tengah kalimat. Dan dalam kekosongan itu, dia mulai menciptakan narasinya sendiri, yang sering kali jauh lebih intens daripada kenyataan. Pemahaman kuno mengajarkan bahwa tidak semua orang layak mengetahui isi dunia batin kita. Kita tak perlu membagikan setiap detak pikiran, setiap gerak hati, hanya demi merasa terlihat. Ketika kamu memilih untuk menyimpan sebagian dirimu, untuk dirimu sendiri, kamu tak menjadi kurang, kamu justru menjadi lebih. Kamu menjadi dalam, kamu menjadi berlapis, kamu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk benar-benar dimengerti. Misteri bukan tentang menyembunyikan, ini tentang memilah. Ini tentang memisahkan siapa yang hanya ingin tahu, dan siapa yang benar-benar berniat mengenal. Jadi jika kamu siap meninggalkan posisi sebagai pria yang selalu bisa ditebak, dan menjadi pribadi yang membuat seseorang bertanya-tanya setiap hari, apakah kamu sudah pergi atau hanya diam, maka kamu telah melangkah ke level berikutnya. Bukan karena kamu bermain tarik ulur, tapi karena kamu akhirnya menghormati dirimu sendiri. Jika kamu sudah bosan menjadi buku yang dibaca tanpa rasa hormat, dan ingin menjadi cerita yang hanya dibaca oleh mereka yang benar-benar berniat mengerti, maka kini saatnya. Geraklah dalam diam, bangunlah dirimu dalam sunyi, biarkan misteri menjaga kehadiranmu tetap sakral. Dan jika kamu merasakan bahwa misteri adalah kekuatanmu, bukan kelemahanmu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Aku tak perlu dipahami untuk tetap menjadi kuat. Nomor 6. Disiplin diri atas mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu manusiawi, tapi membiarkannya memimpin hidupmu adalah pengkhianatan terhadap jiwa yang lebih besar di dalam dirimu. Kalimat ini akan mengguncang sebagian orang. Sebagian lainnya akan mengangguk dalam diam,
karena mereka pernah melewati malam-malam panjang dengan dada kosong, pikiran kusut, dan bayang-bayang seseorang yang tak lagi memilih mereka. Di titik paling rapuh itu, kita semua punya pilihan, larut dalam kesedihan atau menjadikannya bahan bakar transformasi. Tapi mari kita hadapi kenyataan, banyak yang memilih tenggelam karena rasa sakit itu adiktif. Ada kenyamanan semu dalam menonton hidup orang lain lewat layar, menyesap minuman demi mengaburkan kesadaran, atau menghidupkan kembali kenangan yang menusuk, berharap ada pengakuan dari masa lalu. Tetapi apakah itu benar-benar penyembuhan atau hanya penundaan dari pertumbuhan yang menyakitkan tapi membebaskan? Bayangkan seseorang duduk di ranjang, menatap kosong layar ponsel, menunggu pesan yang tak pernah datang. Dunia di sekelilingnya tetap berjalan. Orang-orang bekerja, mencipta, mencinta, dan berubah. Tapi dia diam, terpaku dalam pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa bukan aku? Dan disinilah perbedaan nyata lahir. Ada yang memilih meratap, dan ada yang diam-diam menyalakan bara.